semuanya, nama aku Karin. Aku mahasiswa dari Universitas Airlangga, jurusan Antropologi FISIP tahun 2019. Mungkin langsung aja seperti yang kalian udah lihat di judul. Kali ini aku bakal ngomongin tentang peran vaksin COVID-19 dalam menghadirkan rasa aman pada masyarakat. Seperti yang sudah kita tahu, sekarang kita sedang berada dalam pandemi COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012. Nah, COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, lalu sejak itu menyebar secara global yang mengakibatkan pandemi yang berkelanjutan. Virus ini terkenal sangat cepat menular dan menginfeksi manusia, apalagi jika orang tersebut sudah memiliki riwayat penyakit komplikasi. Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kemarin, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 82.269.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 juta pasien telah sembuh dan 1.794 orang telah meninggal dunia. Munculnya wabah COVID-19 sangat berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat mengakibatkan seseorang mengalami kecemasan yang berlebih, mengalami paranoid, serta tegang. Timbulnya perasaan tersebut dapat membuat seseorang mengalami kecenderungan psikosomatis. Psikosomatis itu adalah bentuk macam-macam penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik psikis dan kecemasan yang berlebih. Banyaknya informasi yang menjelaskan bahwa COVID-19 menyebar dengan cepat, bahkan sampai menyebabkan kematian, membuat individu mengalami cemas yang berlebih. Kecemasan yang berlebih akan kematian menimbulkan gangguan fungsi emosional seperti neurotisme, stres, panik, depresi, hingga gangguan psikosomatis. Berbagai macam solusi sudah dipikirkan dan dicari agar menekan jumlah pasien yang terjangkit virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan menciptakan vaksin COVID-19 yang cepat dan efisien. Ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. WHO dan para mitranya berkomitmen mempercepat pengembangan vaksin COVID-19 sambil mempertahankan standar-standar keamanan yang tertinggi. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh.
Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Pada tanggal 6 Desember 2020 kemarin, 1,2 juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia. Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020, 1,8 juta vaksin Sinovac kembali didatangkan pemerintah Indonesia dari Cina. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dengan serius mengembangkan vaksin COVID-19 dengan cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan agar melindungi masyarakat Indonesia di masa pandemi virus corona ini. Terciptanya vaksin COVID-19 ini dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme Malinowski, yaitu lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psikobiologis dalam sebuah masyarakat atau kebudayaan. Malinowski lebih menekankan aspek manusia sebagai makhluk psikobiologis yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis dan biologis yang perlu dipenuhi. Menurut Malinowski, fungsi sebuah unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah makanan, reproduksi, body comfort, keamanan, kesantaian, gerak, dan pertumbuhan. Dalam hal ini, kemunculan vaksin COVID-19 berarti memiliki fungsi dan peran untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya untuk memberi rasa aman dan mengurangi kecemasan akan terjangkit virus corona. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga semua yang nonton bisa menangkap apa yang saya maksud, bisa lebih tahu apa itu sebenarnya wabah COVID-19 ini, dan semoga kita semua harap vaksin COVID-19 cepat bisa diuji dan bisa langsung diberikan kepada kita tentunya. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf jika masih banyak salah dalam perkataan maupun informasi yang saya berikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.